Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi pergi jalan-jalan. Pulangnya jangan lupa beli sepatu. Hai ibu-ibu sekalian, terimalah salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bu, Bu, ini udah pada bangun belum? Rumah gimana? Cucian udah beres? Masak udah beres? Anak-anak udah pada mandi? Bapak udah? Udah aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kalau kita mau dapat uang, dapat rejeki, kira-kira kita harus berdoa apa kita berusaha? Mana yang lebih kuat, doa apa usaha? Gak bisa pilih salah satu, mana yang harus lebih kencang? Yang mana yang lebih kencang? Emang susah kalau ngomong sama ibu-ibu, gak bisa dua-duanya. Sekarang saya tanya sama ibu, jujur, kalau mau dapat uang ibu mesti kerja gak? Doanya? Kapan? Tiap hari. Dapat nggak duitnya? Ada nggak orang yang cuma doa dapat rezeki? Mau jawab takut salah. Nggak dijawab gimana? Nah, kita akan bicara mengenai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bicara rezeki itu semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Dan juga tentunya kita diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi kehidupan. Ada sebuah surat yang sering kita baca dalam rangka untuk memancing rezeki katanya gitu. Katanya baca surah Al-Waqiah. Betul apa betul? Kita mau bahas surah Al-Waqiah ini. Kenapa surah Al-Waqiah ini menjadi surah yang dikatakan sebagai surah yang bisa memancing rezeki atau membuka pintu rezeki. Tapi ada juga yang bilang jangan cuma melihatnya dari situ, ada makna-makna lain di balik dari surah Al-Waqiah. Dan hadir bersama kita kali ini guru kita Al-Mukarram Ustadz Azwan Faisal yang insya Allah akan membahas lebih dalam surah Al-Waqiah khususnya ayat 57 dan 62. Untuk itu kami persilakan, silakan Ustadz Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabilit taubah bifadlihi wa rahmatihil wasi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa CHI di mana saja Anda berada, dan juga kepada abang kita Ustadz David, semoga Allah sehatkan selalu. Amin. Bu, makin ganteng enggak? Padahal usia bertambah tapi awet mudanya enggak hilang.
Dia sama saya gantengan mana? Ampun. Bu, air laut tuh nggak ada yang ngegaremin. Betul. Kalau ganteng sih saya, tapi banyaknya dia. Dan juga Bunda yang hadir di tempat yang penuh berkah masjid yang mulia ini, semoga kebersamaan kita bersama CHI akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesankan kepada anak keluarga, jangan robah-robah channel, khususnya ketika ada tayangan CHI. Alhamdulillah. Bicara tentang takdir. Tadi Abang David sudah memberikan sedikit untaian kata yang indah penuh hikmah, yaitu ketika bicara tentang mana lebih utama, usaha atau Doa. doa, mana yang utama? Ya udah, kita bahas sedikit ya. Ada sebuah kata indah mengatakan manusia berencana. Boleh, silakan manusia berencana apapun itu, silakan. Dan memang Allah perintahkan untuk itu. Itulah kenapa Allah ciptakan kita akal. Allah ciptakan kita hati. Allah ciptakan nafsu buat kita. Jadi ternyata Bapak Ibu dan juga pemirsa, nafsu itu penting. Ya, nafsu penting nggak? Kenceng banget ngomongnya. Itulah kenapa kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada kita semua pasti ada hikmah dan ada keindahan di dalamnya. Namun ketika kita bicara tentang manusia boleh berencana, Allah yang mentakdirkan. Ini yang harus mampu mencerdaskan kehidupan kita. Ada orang buka usaha, setiap pagi matahari belum terbit sudah mulai dagang. Berkali-kali dia buka usaha, berkali-kali dia buka tempat-tempat untuk mendapatkan rizki. Ada tuh yang ternyata usahanya bangkrut lagi, bangkrut maning. Betul? Betul. Ada juga orang yang santai, kelihatannya gak kerja, di rumah melulu. Setiap setengah tahun dia beli mobil baru. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Waqiah yang baru disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat indah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian semua. Tapi kenapa kalian tidak percaya bahkan mendustai Allah? Bapak, Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Yang harus kita fahami pertama adalah kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Ini ilmu pertama yang penting. Rasul menerangkan kepada kita bahwa Allah telah menetapkan takdir. Semua makhluknya, semua makhluk, pokoknya yang namanya makhluk Allah sudah tetapkan takdirnya. Kapan Allah mulai menetapkan takdir tentang semua makhluk? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan saat itu 500 tahun sebelum penciptaannya. Jadi sebelum ada langit bumi udah Allah tuliskan. Sudah Allah tetapkan. Berdasarkan keadaan ini, mestinya kita lebih cerdas lagi dalam menghadapi kehidupan ke depan. Bahwa segala usaha kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala apa yang kita lakukan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perintah berusaha ini merupakan satu kewajiban. Sehingga ada ayat Allah bicara tentang apa? Jangan frustasi. Kalaupun usaha, tolong sadarkan dirimu bahwa al-asbab khadimul aqdar.
Kata ulama, sebab-sebab yang kita lakukan, dagang, ngojek, macam-macam usaha, pulang pergi ke kantor, pokoknya macam-macam jenis usaha, semua itu adalah pembantunya takdir. Coba bayangkan ada seorang pembantu, kalau kata majikannya ke sana, ya ke sana, ke pasar, pulang, nyapu, ngepel, pembantu. Dan pembantu tidak bisa melakukan apa-apa, semua ditetapkan oleh majikannya. Namun yang harus kita fahami kepada bunda semua dan seluruh pemirsa, bahwa dengan asbab inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala atau bahkan akan memberikan kita adab. Na'udzubillahi min. Dan tolong pahami lagi bahwa setiap saat yang namanya takdir itu isinya 4. Ada berapa isinya? 4. Yang pertama nikmat, yang kedua bala, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Tuh di dalam takdir ada 4. Karena itu Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, teruslah berusaha. Dan jangan pernah lupa berdoa bahwa segala sesuatu yang kau usahakan ini, bila engkau memohon dengan segala kerendahan hati kepada Allah, maka sungguh engkau dinilai sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bersyukur kepadanya. Jadi jangan lemah ya Bu. Jangan lemes usaha. Besok kalau ada tetangga ngomongin jangan cepet monyong tuh mulut. Jangan cepat kesel. Apa kata ulama menyebutkan dari kalimat indah, disebutkan di sana. Satu kali Allah pernah ngomong dengan seorang nabi, kenapa engkau mencaciku? Kenapa engkau memakiku? Ya Allah, gak mungkin dong aku bisa mencaci dan memaki engkau. Ketika engkau mencaci makhluk-makhlukku, engkau memaki hamba-hambaku, maka sungguh engkau mencaci dan memakiku. Jadi kalau ada suami agak-agak gimana, usaha. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Bu. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih banyak perlu kita kerjain, usaha apa doa? Ini pada nggak nangkep apa gimana ini? Awali dengan doa, lalu niatkan lillahi ta'ala, mulailah berusaha. Hasil akhirnya itu urusan Allah. Usahanya yang jujur, insya Allah bawa keberkahan. Bu, siapa yang mau tanya? Wah, banyak banget ini yang mau nanya. Silakan yang di depan dulu. Namanya dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Nama saya Ibu Titik dari Pilia Residensi dari Majelis Taklim Al-Kausar. Pak Ustadz, ketika kita berinvestasi dana atau menabung kepada seseorang, akan tetapi kita dikecewakan dengan investasi tersebut tidak kembali. Pertanyaannya adalah, apakah itu ujian untuk saya dan atas kehendak Allah? Bagaimana caranya saya untuk mengikhlaskan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame nih investasi, Bo. Bodong aja. Bodongnya lihat ke saya. Kiai silakan Kiai, fadhal Kiai. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan wabil khusus kepada seluruh jamaah CHI. Insya Allah. Baik, hal pertama. Besok-besok kalau mau invest tolong cerdas, cermat dan teliti. Kemudian cari informasi. Ya, itu yang pertama.
Yang kedua, lihat dulu apakah investasi itu sesuai syariat atau tidak. Ustadz, saya nggak paham tentang itu. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, sama siapa? Yang paham. Siapa itu? Ulama, guru-guru kita, ya, kiai, para asatid. Ini gimana ya, haram atau halal? Dikhawatirkan kalaupun mendapatkan keuntungan, maka khawatir harta itu bercampur dengan harta halal yang ada dalam rumah kita. Maka rusaklah. Di mana-mana kalau satu yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang menang halal atau haram? Haram. Contoh, air 1 galon. Air mineral 1 galon. Saya suruh ibu minum, mau nggak? Mau. Mau dong. Tapi nggak 1 galonnya. Ya. Ya. Terus satu kali di hadapan ibu saya teteskan 1 tetes air kencing ke air galon yang 1 galon itu. Pertanyaan saya, yang menang air kencing itu atau air 1 galon yang suci? Air kencing. Mau minum? Begitu juga perumpamaan harta. Nah, yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Bagaimana saya mensikapi ketika terjadi penipuan, Ustadz? Ketika engkau menghadapi satu keadaan, ini yang tadi saya sebutkan bahwa dalam takdir itu ada 4. Kalau ini tadi yang kedua, bala. Ini pasti kita akan dihujani oleh 4 hal ini. Yaitu apa? Pertama, nikmat, bala. 4 hal ini selalu melingkupi kita. Karena itu begitu terjadi hal ini, maka jangan bersikap kecuali engkau bisa bersikap yang baik. Dan selanjutnya bertawakal kepada Allah. Siapa tahu dengan harta itu dengan harta yang hilang itu Allah akan mengganti dengan harta yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya boleh jadi harta itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan? Gampang kan? Oh, kalau teorinya menggampang, Ustaz. Coba ngerasain, nggak enak katanya. Memang kayak tadi disampaikan oleh Ustadz ya, kalau bicara rezeki itu udah diatur sama Allah. Bahkan sebelum alam ini dicipta kita udah ditentukan kapan meninggalnya, terus jodohnya, rezekinya. Ya Bu? 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 Kalau ketipu jadinya gimana? Hah? Apa? Ya udah Ustadz, bodo amat lah saya mah. Yang penting kalau sampai kita tertimpa musibah, kita ridho, minta sama Allah. Kali-kali ada dosa kita, ya Bu ya? Kali-kali ada khilaf kita, kata guru kita tadi, kata Kiai. Baik, kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan bahas surah Al-Waqiah. Bicara mengenai rezeki, ya, misteri rezeki yang Allah siapkan buat kita. Karena kalau bicara rezeki, ya, surah Al-Waqiah ini seringkali dikait-kaitkan, ya, bahwa surah Al-Waqiah ini akan membuka pintu rezeki. Biasanya dibacanya kapan? Habis subuh, ada yang bilang sholat asar, ya, ada yang lagi bilang mau tidur malam, ada yang bilang khususan malam Jumat katanya, ada yang begitu. Tapi apapun itu yang jelas setiap ayat di dalam Al-Quran pasti banyak keberkahannya buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.